bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, Mazmur tanggapan kita. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan domba. Kalau saudara-saudara punya pengalaman menggembalakan ternak, selalu ada perhatian yang tertuju kepada kawanan yang digembalakan. Dan yang kedua, kawanan yang digembalakan itu sebagai sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya. Dan apa yang dibuat oleh sang gembala adalah menjaga kawanan itu, memberinya makan atau membawanya kepada padang yang segar dan mengumpulkan mereka dalam kesatuannya. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Allah mengasihi umat pilihannya. Ia sendiri yang menjemput bangsa pilihannya dari tengah-tengah bangsa lain untuk menuju kepada tanah terjanji. Dan ia menentukan siapakah yang akan memimpin mereka, menjauhkannya dari berhala-berhala, ialah Daud. Dan ia akan mempersatukan bangsa yang tercerai-berai itu menjadi satu dalam satu pengawasan kepemimpinan Raja Daud. Dalam perjanjian baru, kehadiran Yesus dirasa membawa perpecahan.
bahkan mereka-mereka yang ada dalam kedudukannya merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Sana dikatakan, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Reaksi yang mereka munculkan bukan percaya, tetapi perselisihan. Bukan membawa bangsa itu kepada persatuan atau membawa pada kedamaian, ketentrapan, tetapi perselisihan. Maka tidak heran ada sebagian orang yang percaya pada Yesus membela dia, dan sebagian yang mengikuti apa yang diserukan oleh pemimpin-pemimpin mereka melawan Yesus. Dan di antara mereka pun terjadi perlawanan. Saudara sekalian, kehadiran Yesus untuk mempersatukan, tetapi tanggapannya adalah sebagai yang mencerai-beraikan. Pertanyaan kita renungkan bersama, kita ada di mana? Apakah di bagian orang yang berpikir kehadiran Yesus mencerai-beraikan atau mempersatukan? Mungkin kita semua akan menjawab, kita ada di Yesus yang mempersatukan. Untuk itu kita bawa keyakinan itu dalam hidup kita sehari-hari, baik untuk masyarakat, keluarga, dan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kini dan sepanjang masa. Amin.